Pasti kalian pernah dengar jalan angker di sekitarmu, mau di dekat rumah, dekat sekolah, atau kantor. Pasti ada aja kisah jalanan yang dianggap angker oleh warga sekitar. Seperti kisah salah satu akun di Facebook bernama Paris Razan Muslim. Lewat akun itu, si pemilik membagikan sebuah kisah horor setahun lalu, tepatnya 12 Mei 2019 lalu. Konon katanya sih kisah ini terjadi lama sebelum ibunya menikah. Saat itu si ibu masih tinggal di sebuah desa yang tak diberitahu lokasinya. Namanya desa, pasti ada dong budaya atau adat khas yang masih dilestarikan biar enggak kemakan zaman. Nah, di desa ibu si pemilik akun ini dulu ada pertunjukan kuda lumping yang masih populer banget. Dari muda sampai yang tua, mau dari latar belakang apapun, semua kumpul dan nonton pertunjukan kuda lumping di desa itu. Ceritanya ibu dan adiknya waktu itu jadi salah satu penonton pertunjukan kuda lumping malam itu. Acara berlangsung meriah, banyak warga yang datang dan terhibur menyaksikannya. Tapi tanpa terasa, waktu berlalu dengan cepat hingga akhirnya malam semakin larut. Sehingga ibu dan tantenya itu memutuskan untuk pulang meski pertunjukan masih panjang. Berbekal sepeda motor lawas, kedua wanita itu melawan dinginnya malam dan kabut yang menutup jalan. "Mbak, aku tahu jalan yang cepat," kata si tante yang menyetir. "Terserah deh, yang penting cepat sampai, daripada dimarahin sama ibu," kata ibu dengan logat bahasa Jawa. Akhirnya keduanya memutuskan untuk memilih jalan pintas itu. Di simpangan jalan, Bibi memutuskan ambil jalan pintas yang dianggapnya bakal lebih cepat sampai ke rumah. Ternyata jalan yang mereka ambil adalah jalan yang gelap dan penuh semak-semak di sisi kiri dan kanan jalan. Jalan pintas yang dipilih ternyata membuat ibunya merinding. Baru masuk jalan ini aja si ibu katanya udah menelan ludah sambil melihat pohon di sekelilingnya. "Lewat sini aman gak?" tanya si ibu. "Sudah, bismillah saja," jawab Bibi percaya diri. Enggak lama baru beberapa meter masuk dari simpang tadi, telinga ibu berdenging. Udara dinginnya malam dan sunyinya suasana kala itu makin membuat ibunya terus memandangi semak di sebelah kirinya. Seperti ada hal yang mengganjal dari semak-semak itu. Kondisi jalan yang kurang bagus dan kabut yang cukup tebal membuat si Bibi harus mengendarai motor dengan pelan dan hati-hati. Saat lampu motor menyapu jalanan, tampak sesuatu di depan mereka. Sebuah benda yang lebih besar daripada kambing, tapi lebih kecil dari sapi. Makin lama keduanya makin mendekat. Tiba-tiba benda itu bergerak saat motor hanya berjarak beberapa meter di depannya. Ternyata sosok seorang nenek tua berambut putih dengan mata menyala muncul di hadapan mereka. Tanpa selembar kain di tubuhnya, sang nenek berjalan merayap seperti seekor laba-laba. "Lihat!" teriak ibu. Melihatnya si Bibi langsung meninjak rem dan motor pun berhenti mendadak. "Ada apa tombak?" kata si Bibi kesal. "Tadi ada yang menyeberang," jawab si ibu. "Mana mbak? Aku nggak lihat apa-apa," balas si Bibi. Jawaban si adik pun makin membuat ibunya kebingungan. "Iya, tadi dia menyeberang, masuk ke semak yang kiri," timpal ibu. Merinding mendengar percakapan si kakak,
Bibi langsung tancap gas kencang-kencang tanpa peduli kondisi jalan malam itu. Untungnya keduanya selamat sampai di rumah orang tua mereka. "Kalian ini kok pulang malam banget?" kata sang nenek yang telah menunggu ibu dan bibi. "Apa? Jam berapa tuh, Bu?" sahut bibi ke nenek. "Lah lihat, itu sudah jam 2 malam," jawab nenek. Keduanya pun terkejut. Ibu pun menceritakan soal jalanan yang mereka tempuh untuk sampai ke rumah malam itu. "Walah, dasar gila, ngapain kalian lewat situ? Untung bisa pulang," kata nenek. "Memangnya kenapa, Bu?" tanya ibu. "Ternyata konon jalanan itu dikenal dengan gunung cilik atau gunung kecil. Maksudnya jalan itu adalah jalan melewati bukit yang kirinya merupakan turunan atau biasa disebut dengan jurang kecil. Jelas aja jalur itu jarang dilewati orang, bahkan di hari tertentu nggak boleh ada yang melintas. Ngerinya lagi, ternyata jalan itu sering dijadikan jalur iring-iringan jenazah." Itulah kisah yang mungkin dapat kami sampaikan. Semoga kita semua mendapat keberuntungan di hari ini dan seterusnya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Terima kasih dan wassalam. Salam pencinta kisah misteri.